Wabarakatuh. Kawan-kawan semua media massa, kawan-kawan media sosial dan semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan menunggu kami. Ini tim namanya Bala RRT, yaitu Barisan Pembela Roy, Rismond, dan Tika atau Dr. Tika. Karena memang kuasa yang diberikan kami Bala RRT itu hanya kepada 3 orang saja, ya. Dari 3 orang, bukan kepada 3 orang. Dari 3 orang saja, yaitu prinsipal yang merupakan klaster kedua yang akan masuk sesungguhnya pada pukul 14.00. Tetapi karena klaster pertama belum selesai, maka kita bisa gunakan kesempatan ini untuk melakukan press conference. Jadi mereka ini datang menghormati undangan dari Polda Metro Jaya. Karena de facto yang menyampaikan permohonan itu ada 2 tim Egy Sujana, penasihat hukumnya, dan kemudian tim TAKA, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Pada waktu itu Rismond Sianipar masih menjadi bagian dari tim itu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ketiganya ingin bersatu kembali. Dr. Tifa yang sebelumnya memang sudah tidak masuk tim itu kira-kira 5-6 bulan yang lalu, kemudian bersatu kembali dan kemudian membentuk tim baru yang namanya Bela RRT. Bagaimana dengan tim yang lama? Tim yang lama tetap bekerja sesuai dengan mandatnya. Makanya kan tadi kan Roy Suryo tetap tidak gampang juga untuk membagi dirinya kan, karena separuh di tim ini, separuh lainnya di tim yang lain. Tetapi yang ingin kami pastikan adalah kita bersinergi. Kepentingan kita adalah bagaimana bekerja untuk kepentingan prinsipal. Jadi pengantinnya prinsipal, pengiringnya ya jangan cekcok. Oke? Yang paling penting prinsipalnya sudah kompak. Dan kita sudah beberapa kali membuat press conference di mana 3 prinsipal itu hadir, termasuk tadi sesungguhnya. Kami minta maaf karena undangan kami ternyata tidak sampai ke rekan-rekan sekalian. Gara-garanya saya tidak tahu nomor handphone kalian. Makanya kemudian nanti kita komunikasi dan sudah dicatat nomor handphonenya kan. Oke. Untuk menyingkat waktu, maka saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Rismond Sianipar untuk memaparkan apa yang ingin dia sampaikan aspirasi dia dalam GPK, yaitu gelar perkara khusus. Silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Maju bang. Ya, rekan-rekan media. Ya, hal pertama yang ingin saya sampaikan pada gelar perkara khusus pada 15 Desember 2025 ini adalah kami berharap ya hal yang sama tidak terjadi pada gelar perkara khusus di Barreskrim pada 9 Juli 2025, yaitu ijazah analog dari Pak Joko Widodo tidak ditampilkan, transkrip nilai tidak juga ditampilkan, dokumen pendukung KKN juga tidak ditampilkan, dan satu pun pada saat itu tidak ditampilkan. Dokumen analog apapun, baik yang analog maupun digital itu tidak ditampilkan. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi lagi hari ini. Ya, jadi kami akan mendengarkan dulu ya kajian-kajian dari para ahli dari Polda Metro Jaya maupun dari pihak Pak Jokowi yang menuduh kami mengedit, memanipulasi dengan cara yang tidak ilmiah. Oleh karena itu kami juga meminta untuk membantahnya. Karena kami telah membuktikan juga, dan kami ya meminta dan membawa 2 ahli ya, Dr. Ridho Rahmadi dan Profesor Tono Saksono untuk menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan, kajian kami adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam rumpun ilmu digital image processing. Oleh karena itu kami ingin ada argumentasi yang seimbang sehingga para penyidik maupun pengawasan penyidikan ataupun pihak eksternal bisa menentukan sikap selanjutnya setelah gelar perkara khusus ini dituntaskan. Terima kasih. Ya, semuanya keduanya berkaitan dengan digital image processing dan artificial intelligence dan data klinis ya, data medis. Oke. Gimana kalau misalkan ternyata memang ya, karena kan kalau misalkan dari klaster yang satu tadi informasi yang kami dapatkan dari Bang Soleh yang juga belum ditampilkan ya, kekecewaan kami berarti sama ya, kekecewaan kami, sikap kami sama. Bagaimana mungkin seseorang 8 orang ini dia dijadikan tersangka, tetapi alat bukti utamanya atau prima causa primanya yaitu
ijazah analog Joko Widodo itu tidak ditampilkan, terus berat. Sementara keyakinan atau pernyataan resmi dari UGM lewat rektornya dan Bareskrim maupun Polda Metro Jaya telah meyakini, telah menguji bahwa itu asli atau identik. Ya, kalau memang itu benar, ya dapat diverifikasi oleh pihak independen dan kami, ya kenapa takut? Itu aja. Dan kami berbeda dengan klaster yang pertama, kami juga akan menuntut supaya dokumen-dokumen pendukung dari Pak Joko Widodo, yaitu ijazah analognya, transkrip nilainya, dan dokumen pendukung KKN-nya ditampilkan secara jelas dan terang. Begitu. Pak, mungkin datang ke sini menghadirkan 2 saksi dalam rangka apa, Pak? Ya. Dalam rangka maksudnya apa menghadirkan 2 saksi ke sini untuk Dua ahli. Dua ahli. Ya, kan selama ini dalam proses keputusan penersangkaan kami itu kan didasarkan sepihak ya. Ahli yang dihadirkan di Polda Metro Jaya yang diperiksa atau diambil keterangannya di depan penyidik. Sementara ahli dari kami itu belum didengarkan keterangannya. Ini kan keilmuan. Keilmuan artinya saintifik, artinya terbuka. Ya, tidak sepihak. Bahkan seharusnya ini sebenarnya bukan di proses hukum, harusnya ini diselesaikan di seminar ilmiah internasional maupun nasional. Oke, Dokter Tifa ya, Oke, gantian ya. gantian ya. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya. Jadi saya Dr. Tifa. Jadi saya Dr. Tifa hadir ke sini semata-mata menghormati hukum yang ada di Indonesia ya, sesuai dengan undangan dari Polda Metro Jaya. Saya sesungguhnya secara langsung tidak berkaitan dengan undangan tersebut. Karena sekali lagi ini agar masyarakat Indonesia juga paham bahwa gelar perkara khusus ini atau GPK ini diminta oleh 2 tim ya. Tim yang pertama adalah tim hukum, kuasa hukum advokasi anti kriminalisasi akademisi Siber, di mana saya bukan klien mereka ya. Kemudian yang kedua adalah tim pembela ulama aktivis yang dipimpin oleh Profesor Egi Sujana. Itu juga saya bukan klien mereka, tetapi saya pada saat wajib lapor hari Kamis bertiga diberikan surat. Nah, saya bertanya, saya akan hadir di GPK ini relevansinya sebagai apa? Karena supaya diketahui bahwa GPK yang pertama di tanggal 9 Juli 2025 terkait dengan kasus ijazah Joko Widodo ini juga, saya diundang untuk ikut menjadi ahli. Kami bertiga pada waktu itu, saya, Roy Suryo, Risman Swanipar, dan satu lagi ahli pidana, Dr. Muhammad Taufik itu diundang sebagai ahli. Jadi jelas ya, legal standing saya pada saat GPK pertama itu jelas. Tetapi untuk yang kedua ini, GPK yang kedua ini, legal standing saya juga tidak jelas. Nah, oleh karena itu maka ini adalah itikat baik saya. Tetapi saya melihat bahwa GPK ini sebagai sebuah peluang bagus untuk masyarakat Indonesia agar kami 8 orang tersangka ini menjadi wakil dari sekalian semua rakyat Indonesia untuk sekali lagi menuntut ataupun meminta sebuah dokumen yang sudah 11 tahun menjadi bahan pertanyaan dari rakyat Indonesia, bahkan membuahkan 2 korban yang dipidana, yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur ya. Untuk diketahui juga bahwa seandainya pada hari ini GPK sekali ini ijazah tersebut yang sudah ada saksinya ya, bahwa ijazah itu ada di Polda Metro Jaya, sudah ada 3 saksinya. Yang pertama adalah kesaksian dari Bapak Joko Widodo sendiri pada tanggal 24 Juli 2025. Beliau ketika itu dengan alasan sakit, dengan alasan kesehatan, beliau diperiksa oleh Polda Metro Jaya di Solo. Di kediaman beliau menyatakan bahwa ijazah tersebut disita oleh Polda Metro Jaya. Artinya memang ijazah tersebut seandainya ada di sini, ada di kantor ini. Kedua adalah kesaksian dari Polda Metro Jaya sendiri yang menyatakan bahwa ijazah sudah ada di Polda Metro Jaya. Itu kami. Dan yang ketiga adalah kesaksian dari pemeriksa kami pada saat kami menjadi tersangka. Kami tanya apakah ijazah Joko Widodo ada di Polda Metro Jaya, mereka mengatakan iya ada. Nah, jadi artinya pada hari ini tidak ada alasan sedikit pun bagi Polda Metro Jaya untuk tidak menunjukkan kepada kami. Karena kami ini warga Indonesia, warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang, melakukan hak kami sebagai peneliti dan sebagai warga negara untuk memberikan pertanyaan, dan kami ini dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang sangat berat atas dasar hak warga negara, atas dasar hak kemanusiaan. Sebaiknya Polda Metro Jaya menyampaikan kepada kami supaya ini semua menjadi jelas.
Jadi apabila pada hari ini ijazah tersebut tidak juga disampaikan, ditujukan kepada kami, maka kami akan bertanya apa artinya GBK ini diselenggarakan. Ya, itu yang bisa kami berikan, dan selanjutnya nanti kami akan sampaikan kepada semua rekan-rekan wartawan yang mewakili rakyat Indonesia. Gelar perkara khusus insya Allah akan kami ikuti dengan seksama bersama dengan para PH kami, Bala RRT ya. Sekali lagi, saya juga sampaikan bahwa Bala RRT atau tim penasihat hukum kami ini tidak untuk mensubstitusi tim yang ada sebelumnya. Ya, ada tim penegak pembela keadilan di mana kami bertiga RRT itu menjadi klien mereka, tidak kemudian disubstitusi oleh tim Bala RRT ini ya. Kami mengharapkan agar semua tim itu bekerja sinergi demi kami para tersangka, demi rakyat Indonesia, demi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, bentar Bu ya. Bu, bentar dulu ya Bu. Nah, oke Bang Roy. Agak turun lagi, agak turun. Bentar Bu. Sabar Bu. Pak, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi rekan-rekan semua mendengarkan dari RT, ya, dari Dr. Ismon dan juga dari Dr. Tifa. Ya, kami bertiga RT memang nanti akan menyampaikan beberapa hal, ya, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Tifa dan juga Dr. Ismon, dan intinya nanti akan saya sampaikan jelas sebagai berikut. Ya, intinya ini. Jadi intinya adalah kita akan menyanggah seperti yang disampaikan oleh Dr. Ismon. Kenapa kami ini ditersangkakan dengan dua pasal yang sangat berat, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang mana ironisnya saya selaku pembuat pasal itu dulunya itu tersenyum aja. Ini penyidik ini dapat masukan yang sangat tidak jelas, dapat bisikan-bisikan jahat yang mana ada orang yang hanya membaca Undang-Undang ITE tapi tidak mengerti maknanya. Intinya begini, kami nanti akan sampaikan bahwa persoalan ini dimulai dari awalnya ada dari mana. Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang causa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri, yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, ya, mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2, dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang, dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bilang rektor sini mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit, atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah, kalau mau ditanya siapa menyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kemudian apa? Persoalan ini dimulai dari ketika kemudian disebabkan oleh karena dilakukannya pasal 32 dan 35. Secara detail pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE ada di sini. Intinya apa? Pasal ini digunakan sebenarnya kalau ada orang merekayasa barang bukti atau dokumen elektronik, mengunggah, memposting tanpa sengaja, membuat rekayasa atas barang bukti itu, menambah, mengurangi, dan lain sebagainya. Pasal 35 ada orang yang kemudian membuat barang bukti elektronik yang tadinya tidak asli, kemudian dibuat asli. Nah ini kan lucu, kalau kami dikenakan pasal 35, berarti memang barang elektroniknya itu tidak asli. Kemudian kami disangkakan membuat itu asli. Ini kan aneh ya. Jadi makanya kami nanti akan men-challenge ya, seperti kata Dr. Rismon tadi, akan men-challenge digunakannya pasal 32-35. Kenapa ini perlu? Karena ada beberapa peristiwa sebelumnya. Peristiwa pada tahun 2022, ketika Dr. Sigit Sunarta ini sah, dia adalah dekan Fakultas Kehutanan. Dia menunjukkan fotokopi di Fakultas Kehutanan. Oke, dia tidak layak atau dia sah-sah saja karena memang dia punya kapasitas dan juga untuk penunjukan yang ditujukan hanya kopinya. Nah, menariknya pada tanggal 1 April 2025, seorang kader partai Gajah, cocok Gajah, nggak punya ijazah. Itu namanya Dian Sandi Utama, memposting pada tanggal 1 April dengan dia mengatakan
buat kalian supaya tenang lebarannya, ini saya posting yang asli. Ini asli dia bilang gitu. Padahal sebenarnya ini tidak asli. Kenapa? Bahkan dia layak digunakan di pasal 32. Satu, dia belum minta izin kepada orang yang katanya punya ijazah ini. Dia baru minta izin setelah dia posting. Yang kedua, dia membuat ijazah ini berbeda. Teman lihat, apa bedanya? Nggak ada ijazah Universitas Gadjah Mada yang kita banggakan bentuknya trapesium atau mencas-mencas kayak gini. Ijazah itu bentuknya bagus, tidak kemudian miring kanan kiri kayak gini. Berarti Dian Sandilah yang sebenarnya kalau Polda Metro Jaya ini jujur dan objektif, dia harus kena sesuai dengan laporan Profesor Yusuf Nuk. Dian Sandi itu sudah dilaporkan oleh Prof Yusuf Nuk, tapi tidak digunakan apa-apa. Kan aneh, ya gitu. Nah yang kedua, pada acara Rakyat Bersuara di salah satu TV tanggal 19 dan atau 25 November yang lalu, ada orang lain namanya Andi Aswan. Mungkin ada di sini orangnya. Yang kemudian ada orang lagi namanya Joshua MC Nambela. Ada juga paling di sini. Yang dia kemudian di salah satu TV itu dia menampilkan ini scan ijazah asli. Padahal itu bohong. Dia hanya melakukan rekonstruksi citra kalau kata Dr. Esmond atau melakukan modifikasi terhadap filenya Dian Sandi tadi. Jadi jelas ini filenya sama, hanya direkayasa. Jadi orang itu sudah berbuat bohong dengan mengatakan scan ijazah. Makanya saya bilang di sini, nanti akan saya mintakan bahwa orang itulah yang harusnya kena pasal 32 dan 34. Dan si Joshua Sinambela yang ternyata dijadikan ahli dalam perkara ini untuk melawan kami itu pun menyatakan bahwa dia file ini yang kemudian diteliti. Itu kan nggak boleh file yang rekayasa kemudian diteliti dan dia tidak bisa berkata apa-apa kalau diteliti. Dia hanya bilang saya tidak tahu saya. Nah, kemudian apa yang kemudian kami arah? Harusnya Polda Metro Jaya atau UGM berkeberatan dan laporkan dia. Karena UGM yang tadinya punya logo yang sangat bagus, logo Silima, itu logo itu buatan Pak RJ Katamsi, seorang seniman dari ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia, dosen ISI pada awal UGM, kemudian disempurnakan tahun sebelumnya. Itu dibuat kacau, dibuat dalam bahasa Jawa rusak. Karena apa? Karena logonya itu kemudian ditarik-tarik ke kanan kiri, sehingga dalam bahasa Jawa ini disebut logo UGM menjadi pating pletot. Kenapa pating pletot? Lihat ya, ini ada logo yang asli, yang saya katakan ini bentuknya sudah berbeda, menjadi perot logo UGM. Kan parah sekali logo UGM yang kita banggakan, yang sebentar lagi akan merayakan Dies Natalis ke-76, kemudian dibuat rusak ya dengan file yang miliknya yang ditampilkan oleh si Pak Andi Aswan dan juga Joshua Sinambela. Dan Motor ini berarti sebelumnya sudah sempat disampaikan di layar TV. Dan kemudian belum saya sampaikan di sini. Berarti ini akan baru di sini baru pada gelar perkara. Berarti penambahan ya? Penambahan. Nah, jadi logo itu pun apa yang diunggah oleh Andi Aswan dan Joshua itu pun kita analisis pakai histogram. Ternyata ini sama filenya dengan punyanya Dian Sandi. Berarti ini rekayasa. Orang itu jelas harus kena pasal 32 dan 35 karena dia membuat seolah-olah ini asli. Andi Aswan mengatakan ini file scan asli. Masuk pasal 35 karena 35 membuat barang yang palsu menjadi asli atau menjadi identik. Kalau tambahannya ada berapa banyak? Nanti ada, lihat aja sebentar ya. Kemudian ini setelah saya lakukan analisis ELA, error level analysis. Ya, panjang. Kemudian, nah, oke, saya persingkat. Kemudian kalau teman-teman mau tahu ijazah UGM asli itu kayak apa? Kayak gini nih. Ini ijazah yang benar tahun 85 Kehutanan UGM. Berarti ijazah yang tahunnya sama dengan kelulusan Joko Widodo. Bahkan ini sebulan sebelumnya, beberapa bulan. Jadi artinya ijazah ini sudah sempurna. Ada watermark, jelas betul nih watermarknya. Gak harus dicari-cari. Sekarang di YouTuber Ceboker Nusantara itu ada orang yang sok ahli. Ini dicari-cari kotoran kayak gitu kok dibilang watermark. Ada juga embossnya nih, jelas betul nih embossnya kelihatan. Jadi yang asli itu ada lintasan stempelnya kelihatan tuh, lintasan stempelnya kelihatan tuh. Gak usah dijelaskan aja, lintasan stempelnya kelihatan. Ada watermark, ada logo yang simetris. Ini kan logonya simetris nih, indah nih logo UGM. Ada, nah jadi artinya apa yang kami sampaikan nanti di dalam itu adalah menegaskan kembali bahwa ya kalau ini dianalisa dengan luminant gradient, logo yang ijazah yang dikatakan asli oleh Dian Sandi, dikatakan asli oleh Andi Aswan, oleh Joshua Sinambela itu adalah tidak benar, itu adalah palsu. Jadi artinya sekali lagi kami menegaskan dengan perbandingan yang dulu pernah juga kami ingatkan, karena ini dulu kami tampilkan di Mabes Polri,
perbandingan ijazah Jokowi dengan 3 ijazah baru lainnya, ijazahnya Jokowi itu jelas-jelas betul dia tidak identik. Ya, hanya waktu itu saya katakan hanya mencotot. Ya, ini hanya keluar nih, hanya mencotot ini. Dengan ijazah nomor 1115 Pronojiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Mulyani Ningsih. Kesimpulannya ya, sebelum kita juga mengatakan sekali lagi, saya Dr. Tifa, Dr. Rismon itu pegang primary evidence. Waktu itu tanggal 15 April 2025 di kampus UGM. Kami memegang skripsi. Dan demi Tuhan, demi Allah, dalam skripsi itu tidak ada lembar pengujiannya. Jadi kalau tiba-tiba ada lawyer mengatakan ada lembar pengujiannya di luar, mana ada skripsi lembar pengujiannya di luar, itu jatuh. Tidak ada, itu berarti lembar pengujiannya palsu. Tidak ada. Bahkan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pun waktu di dalam ini namanya masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Benar itu, karena itu November 85. Profesor Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi guru besar itu adalah Maret 86. Nggak mungkin 85 sudah disebut profesor. Nah, jadi kami menampilkan nanti ada beberapa kesimpulan, antara lain apa? Kami sama sekali tidak layak disebut kami merekayasa, mengubah dan lain sebagainya di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Justru ada orang-orang yang seharusnya kena. Siapa dia? Yaitulah Dian Sangli, dialah Andi Aswan, dialah Joshua Sinambela, dan orang-orang lain, para termul-termul ini yang kemudian malah membuat ini direkayasa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya di tanah, terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Ini namanya Sylvester Matutina. Ya, gitu. Jadi insya Allah itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.